Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi, channel edukasi saham gratis. Gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Apa kabar rekan-rekan? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di hadapan kita sudah ada chartnya IHSG ya, komposit ya. Jadi hari ini kita akan sedikit mereview terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG ya. Di tanggal ini ya, sekitar tanggal 12 saya telah memproyeksi bahwa dua bentuk candle ini adalah satu buah konfirmasi ya, atau mengindikasikan bahwa pergerakan IHSG akan mengalami tekanan. Dikonfirmasi juga harga sudah jauh dari MA20 ya. Pada video saya ya, 3 video terakhir saya selalu membahas ini ya, sebelum terjadi downtrend ini, sebelum terjadi koreksi ini ya. Sebenarnya kalau disebut downtrend belum bisa, cuman sebenarnya pada saat ini ya, itu masih cenderung wajar koreksi IHSG, mengingat kenaikannya sudah lebih dari 90 hari ya. Kenaikannya sudah lebih dari 90 hari. Nah, pada hari ini kita akan sedikit mereview dan memproyeksi ya, kemana sih, titik mana sih supportnya IHSG versi Serba Inspirasi ya. Jadi saat ini harga sudah breakdown dari garis trend ya. Ini warna biru ini, lihat kursor saya ya. Jadi harga ditutup di bawah garis support yang pertama ini teman-teman. Ini artinya harga akan cenderung ya, bukan berarti pasti ya, akan cenderung. Ini kalau kita bermain ya, bahasanya gini, harga akan cenderung mendekati atau menyentuh support yang kedua. Support keduanya adalah di MA20 teman-teman, garis warna merah ini. Seperti pola sebelumnya ya, di sini juga sudah saya sampaikan bahwa skenario 1 dan skenario 2 ya, pada saat di tanggal ini ya, pada saat dua candle hijau dan merah terakhir ini muncul, saya sudah membuat dua skenario. Skenario pertama adalah harga akan bergerak flat, itu artinya MA20 akan mendekati ke harga ya. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat garis MA20 ini tidak naik atau tidak mendekati ke harga, maka harga yang akan mendekati garis MA20, dan itu artinya akan terjadi koreksi ya, akan terjadi koreksi. Nah, oleh karena itu, kalau melihat pola sebelumnya, maka harga tertahan di MA20 teman-teman ya. Begitu koreksi di MA20, dia mantul naik lagi. Begitu koreksi di MA20, dia mantul lagi. Dan begitu koreksi di MA20, dia mantul lagi. Nah, kalau dia masih mau mengikuti pola sebelumnya, maka nanti harga begitu turun menyentuh MA20 ya, 1 atau 2 candle ke depan ya, hari ini Minggu ya, tanggal 24, itu 2 atau 3 hari ke depan, Senin atau Selasa, itu akan menyentuh MA20 ya, MA20. Yang nanti dikhawatirkan adalah pada saat harga tidak mampu breakout dari MA20 atau harga akan jebol dari MA20,
Itu artinya harga akan mendekat ke support ketiga, teman-teman. Di sini 5979. Ya, 5979. Kenapa harus dikhawatirkan seperti itu? Karena harga sudah membentuk 3 bukit ya. 3 bukit. Bahkan 4 bukit ya. Satu di sini. Lihat kursor saya, satu di sini. Ya. Koreksi. 2 di sini, atau 2 kita anggap 2 ini ya. 2. Kemudian 3 di sini. Rata-rata setelah harga itu membentuk 3 puncak, 3 bukit, maka konsolidasi itu akan cenderung lebih lama daripada sebelumnya. Kalau tidak memiliki news positif yang ekstrim ya. Jadi seperti proyeksi saya sebelumnya, sebaiknya menahan diri karena itu, teman-teman, penyebabnya ya. Karena itu penyebabnya. Nah, begitu nanti harga itu breakdown dari MA20, maka turunnya terlalu jauh, teman-teman ya, di 5979. Ini ya, ini akan membentuk pola double bottom, tapi posisinya di atas. Ini juga mengerikan sebenarnya ya, ini sebenarnya juga mengerikan. Tapi saya secara pribadi juga berharap saham ini akan mantul dari MA20 seperti pola-pola sebelumnya ya, gitu. Jadi bagi yang saat ini belum punya posisi ya, bagi yang saat ini belum punya posisi ya, sebaiknya hindari dulu aja deh gitu. Nunggu koreksi ini agak sedikit reda, karena kalau melihat candle merah yang tebal-tebal seperti ini power jual atau tekanan jual masih kuat ya, masih strong ini. Nah, nanti begitu sudah terbentuk candle-candle kecil ya seperti ini, candle-candle kecil akan tetapi posisinya di bawah, nanti sudah kita bisa melakukan akumulasi atau mencicil beli sebuah saham. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini berkaitan erat dengan pola saham di Kompas 100, teman-teman ya. Di Kompas 100 artinya saham-saham yang menjadi anggota Kompas 100 itu hampir rata-rata menjadi penggerak IHSG ya. Sementara dari sekian banyak saham Kompas 100, saya hanya menemukan 4 saham ini saja yang posisinya berada pada garis support. Artinya apa? Saham ini juga secara kapital ya, itu juga enggak tinggi-tinggi amat. Artinya walaupun 4 saham ini nanti naik ya, itu pasti tidak mampu untuk mengerek saham ini naik. Artinya 4 saham ini pun seandainya maksimalnya itu Arab pun ya, itu belum bisa membalikkan IHSG. Percaya atau tidak percaya bahwa pada saat tekanan IHSG itu kuat untuk turun, maka hampir dipastikan rata-rata saham Kompas 100 juga ikut turun ya. Kompas 100 juga ikut turun. Nah, kenapa enggak saham-saham LQ45? Karena saham-saham LQ45 itu anggotanya cuma 45 saham. Kita lebarkan menjadi anggota bursa atau anggota indeks Kompas 100 ya, Kompas 100. Jadi untuk perdagangan hari Senin
tanggal 25 Januari bisa kita lihat untuk saham-saham atau 4 saham ini. Untuk 4 saham ini ya. Jadi dari sekian banyak saham di Kompas 100, serba inspirasi dalam tanda kutip ya, ini versi serba inspirasi. Ini yang berada pada garis support, yang kemungkinan akan terjadi pembalikan arah atau terjadi kenaikan. Akan tetapi seandainya 4 saham ini saja naik ya, walaupun 4 saham itu arah, saham tersebut, 4 saham tersebut belum mampu untuk menaikkan IHSG ya. Cuman kita nggak tahu, begitu besok mungkin ada news, besok pagi ada news positif, bisa saja IHSG begitu turun ke MA20 ini langsung mantul naik dan langsung breakout dari garis trend ini, gitu teman-teman ya. Jadi support pertama sudah jebol di garis trend ini, support kedua di MA20, support ketiganya di 5979, dan support terakhirnya di sini teman-teman, di sekitar 5675 lah ya, 75. Saya tidak merekomendasikan untuk beli, akan tetapi saya hanya menunjukkan 4 saham ini saja yang layak untuk dikoleksi ya, atau 4 saham ini yang berada pada supportnya ya. Jadi mudah-mudahan 4 saham ini bisa naik. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi selain harga ini jebol di support pertama dan didukung dengan hanya adanya 4 saham ini yang berada pada garis support tanpa ada news positif, saya rasa agak sedikit sulit IHSG untuk naik, kecuali ada news positif dan ada hal-hal lain yang secara mendadak membuat harga ini mantul naik ke atas. Akan tetapi apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak benar dan bukan berarti pasti seperti itu. Ini hanya proyeksi sesuai kemampuan dari serba inspirasi. Secara pribadi saya juga pengen IHSG ini setelah setelah menyentuh MA20 itu langsung mantul naik. Secara pribadi saya pengennya juga seperti itu ya, pengennya juga seperti itu. Jadi bagi yang masih pegang cash sebaiknya ya lebih hati-hati, mulai nyicil di support MA20, terus support ketiga di 579 dan disiapkan dana di 5700-an gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk proyeksi IHSG seperti itu korelasinya dengan 4 saham ini untuk perdagangan di hari Senin ya. Saya 4 saham ini rekomendasinya sih hanya menyampaikan bahwa saham inilah yang sebenarnya kalau IHSG-nya bagus, saham ini yang layak untuk dibeli. Kalau mungkin nyari-nyari 2% mungkin masih bisa ya untuk saham ini ya, untuk hari Senin gitu. Atau sebenarnya 5% sebenarnya juga masih berani. Cuman kalau melihat IHSG kayak gini juga takutnya nanti tergilas juga teman-teman ya. Kalau IHSG seperti ini takutnya kegilas juga, karena IHSG ini sudah ditutup di bawah garis trend. Oke teman-teman, mungkin itu review IHSG kali ini. Terima kasih yang telah support channel Serba Inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.